Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajar kreatif lagi dan melanjutkan yang bagian kedua kemarin. Tentunya kreativitas sampai hari ini dibutuhkan baik oleh siapapun, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan jangan pernah tidak kreatif, karena Tuhan memberi banyak potensi pada kita untuk kita olah, untuk kita explore, untuk kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya lingkungan, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya kita sendiri, keluarga kita, dan seterusnya. Jadi kreativitas merupakan salah satu bentuk bahwa manusia diciptakan agar berguna, agar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan, bukan sebaliknya. Jadi kreativitas, saya ingatkan lagi bahwa dia bukan bentuk milik khususnya orang-orang seni rupa, khususnya orang-orang seni, bukan. Tetapi itu bisa hadir, bisa muncul dari siapapun, bahkan orang tidak sekolah pun, karena kreativitas muncul akibat sebuah koordinasi, sebuah kolaborasi antara indera-indera yang dimiliki oleh manusia, dan itu digunakan untuk merespon apa yang terjadi, apa yang dilihat, yang dibaca, ditonton, direspon dengan penuh kesungguhan, yang akhirnya memunculkan kreativitas itu sendiri. Baik, untuk tips yang ke-11 agar kita menjadi insan kreatif atau kita belajar menjadi orang kreatif, yang ke-11 adalah manfaatkan pikiran terdalam. Apa itu pikiran terdalam? Jadi seringkali kita ketika melihat sesuatu, yang muncul adalah kita mempunyai persepsi, dan persepsi itu akan terbentuk, akan terbangun atas apa-apa yang kita sudah ketahui, sesuatu yang sudah masuk ke otak kita, masuk ke hati kita, itu menggumpal menjadi suatu persepsi, sehingga cara melihat sesuatu berdasarkan persepsi kita. Nah, pikiran terdalam kita itu adalah hal yang sangat-sangat fitrah, sangat-sangat murni, yang akan mengatakan bahwa oh iya, itu lucu. Tetapi ketika apa yang kita anggap lucu itu adalah sebuah pernah kita lihat sebagai persepsi yang tidak lucu, bisa saja kita melihatnya itu lucu sih, tapi ada tapi, padahal lucu itu ya lucu saja. Jadi kalau ada yang lucu ya ketawa saja. Persis seperti kita mendengarkan sebuah irama musik. Irama musik itu ketika mempengaruhi saraf-saraf kita dan maaf, batuk, mempengaruhi saraf-saraf kita dan membuat saraf kita merespon menjadi sebuah gerakan. Jadi ya, itu musik, itu irama, dan kita meresponnya dengan sesuatu yang pikiran terdalam kita, saraf kita membacanya sebagai itu musik dan membuat kita bergerak. Tetapi ketika ada persepsi yang mengatakan aduh, musik ini kayaknya jenis musik gitu. Jadi melibatkan persepsi kita, pikiran kita untuk sebuah rasa, itu yang membuat kreativitas kita menjadi mandek. Jadi ketika mendengarkan musik, enak didengerin, nggak enak ya nggak usah didengerin, gampang kan? Seperti itu. Nah, enak pun itu juga relatif ya, tergantung persepsi-persepsi dan pemahaman kita terhadap apa yang sering kita dengar dan ini. Nah, di sebelah ada yang tonenot.
Ya biasa orang jualan lewat. Karena ketika ada suara seperti itu dan kita nikmati, ya sudah, itu orang jualan dan kita nikmati. Nggak usah di komen sebagai wah ini mengganggu, ini suara ini. Kreativitas biasanya juga begitu terbangun oleh melihat atau mendengar sesuatu yang biasa menjadi ide unik. Nah itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi gunakan pikiran terdalam. Kemudian yang ke-12, kita perlu meningkatkan keterampilan analitis, ya. Keterampilan analitis. Jadi maksudnya bahwa ketika kita melihat sesuatu, kita akan mengolah itu menjadi sesuatu, informasi akan diolah menjadi sesuatu, itu perlu sekali membuat catatan-catatan, membuat analisis-analisis. Jadi di breakdown, oh ini posisinya seperti ini, oh ini poin pertama ini tentang ini gembira ini biasanya muncul dengan karakter orang yang begini. Jadi dianalisis, jadi dirunutkan, karena kreativitas memang munculnya tidak runut, tetapi ketika untuk bisa kreatif kita perlu runut, karena di situ dibutuhkan hasil yang nantinya akan dimanfaatkan oleh banyak orang yang membutuhkan atau memerlukan sesuatu yang tidak acak-acakan, jadi cukup rapi sehingga terbantu untuk bertindak orang yang melihat kreativitas kita itu. Yang ke-13, kita perlu memberikan waktu pada diri kita untuk menyendiri. Menyendiri artinya kita menenangkan diri, menyendiri, kemudian memikirkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu, mencatat, mungkin membuat gambar-gambar atau sambil mendengarkan musik. Dan itu bentuk-bentuk ada yang bilang kontemplasi dan sebagainya, dan itu bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas kita. Disitulah kita bisa mengevaluasi, kita bisa melihat lebih jauh, apalagi ketika menyendiri di tempat yang alami begitu, itu lebih bagus kayak gitu. Selanjutnya yang ke-14 adalah ketika kita mengeksplor ide-ide itu, gunakan seluruh indera kita. Jadi ketika mengeksplor sebuah bacaan, ya, ada bacaan yang menarik begitu, oh ini bisa jadi lagu ini, oh ini kayaknya menarik kalau ada tambahan ini, oh ini bisa jadi visual. Jadi seluruh indera kita, penciuman, mata, pendengaran, itu kita gunakan secara total sehingga kreativitas muncul. Dan yang terakhir, kumpulkanlah banyak ide, ya. Kumpulkanlah banyak ide agar kita mendapatkan ide yang terbaik. The best way to get a good ideas is to get a lot of ideas. Jadi cara terbaik untuk mendapatkan ide yang paling bagus itu dengan cara mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai kita nemu ide satu sudah puas, kemudian tidak bergerak untuk mencari alternatif yang lain. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ketika kita punya ide satu, itu juga ada bersamaan orang lain juga punya ide yang sama. Artinya apa? Agar kita nanti bisa bersedekah ide, berbagi ide. Karena seperti saya tulis ada di gerbang di sekolah taman kanak-kanak saya tulis, bila tidak bisa berbagi berbagi materi atau benda atau uang, ide kreatif pun jadi. Artinya apa? Kita bisa berbagi ketika kita juga punya banyak ide. Ada yang bilang, tapi kan itu keren, orang cuman dapat punya satu ide terus dibagikan. Oh bukan keren, itu namanya fatal ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya masih banyak peluang-peluang potensi yang baik yang bisa lebih memperkaya khasanah ide di masyarakat. Tapi seringkali, apalagi ketika kita punya satu ide, tiba-tiba ada orang lain yang pakai dan wah itu kan ide saya. Jangan, kita nggak perlu marah atas hal itu. Sudahlah, kita berkarya lagi aja, beride lagi, karena
Tuhan memberikan ide banyak pada kita. Tinggal kita memanfaatkan dengan baik atau tidak dengan cara bersyukur. Bersyukur itu salah satu cara untuk membangkitkan kreativitas. Tapi ketika orang hanya puas dengan satu hal, tidak melakukan eksplorasi yang lain, maka ya tidak dikucur lagi sama yang bikin kita. Ya, maka bersyukurlah agar kita kreatif. Baik, itu bagian ketiga. Nanti next adalah bagian terakhir, 5 tips lagi tentang agar kita menjadi kreatif. Terima kasih, salam sehat, bergerak, berkarya, berkebaikan, kreatif.